Kalau kalian dengarkan baik-baik, kalian pahami, kalian hidupi, Bapak percaya masa depan kalian akan indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul karakter menentukan masa depan. Karakter menentukan masa depan. Jadi yang penting untuk masa depan bukan hanya menyiapkan ilmu pengetahuan, menyiapkan kemampuan akademik, tetapi ada yang tidak kalah penting dari itu semua, yaitu karakter. Hari ini kita akan membedah sebuah hukum yang disebut dengan hukum tabur tuai. Mungkin anak-anak kami sering mendengarkan hukum ini. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Itu namanya hukum tabur tuai. Dan firman Tuhan berkata, selama bumi ini masih ada, maka hukum tabur tuai tidak akan pernah hilang. Jadi kalau kita membayangkan tentang hukum kegiatan dalam pertanian, apa yang kita tanam hari ini, maka itu yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Jadi kalau anak-anak kami ingin menuai sesuatu yang baik di masa depan, itu harus engkau mulai hari ini. Kau harus tabur hal-hal yang baik hari ini. Yang mengerti katakan amin. Halo amin. Ya, tabur yang baik mulai hari ini, supaya di masa depan kalian bisa menuai yang baik juga. Nah, Bapak sengaja pelan-pelan berbicara supaya anak-anak kami lebih menangkap pesannya. Ya, jadi di dalam hukum tabur tuai, secara absolut apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau hari ini kita menabur karakter yang baik di dalam hidup kita, percayalah suatu hari nanti engkau pasti menuai kegemilangan, gemilang, gilang gemilang, hidup yang sangat kau sukai di masa depan. Itulah yang akan kau miliki kalau kau menabur karakter yang baik hari ini. Sebaliknya, kalau anak-anak kami kau menabur karakter yang tidak baik hari ini, maka sudah tentu di masa depanmu engkau akan menuai sesuatu yang tidak baik juga dalam hidupmu. Jadi ingat, kenapa kita harus punya karakter baik hari ini? Saya ingat kata Pak Pendeta, ada hukum tabur tuai di dunia ini. Apa yang kutabur hari ini akan kutuai di masa yang akan datang. Jadi di dalam hukum tabur tuai ini, saya katakan sekali lagi bahwa karaktermu sangat menentukan masa depanmu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 22 ayat 6. Sebagai dasar pengajaran ini kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sekali lagi yuk, agak semangat, bukan agak semangat, lebih semangat lagi. 2, 3, iya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia dididik hari ini di masa muda, maka pada masa tua, masa yang akan datang akan ada hasilnya. Apa itu? Tidak menyimpang dari jalan itu. Apanya yang dididik? Sama seperti saya katakan tadi, bukan hanya mendidik dalam hal pengetahuan, tetapi juga dididik karakternya. Kalau anak-anak kami yang muda hari ini dididik secara karaktermu, maka di masa tuamu pun karaktermu akan luar biasa. Karena itulah yang menentukan masa depan. Lalu pertanyaannya, Pak, dari tadi Bapak ngomongin tentang karakter. Apa sih karakter itu, Pak? Karakter adalah dirimu sendiri saat tidak ada orang yang melihat. Karakter adalah
bagaimana yang kau lihat tentang dirimu di saat tidak ada orang yang melihat? Siapa engkau di saat tidak ada orang yang melihat? Atau siapakah engkau? Apa yang kau lakukan di luar sana? Apa yang kau kerjakan di luar sana saat semua orang tidak ada yang mengenal dirimu? Apakah engkau tetap berlaku jujur? Apakah engkau tetap berbuat baik di luar sana? Meskipun tidak ada orang yang mengenalmu, itulah dirimu yang sebenarnya. Bagaimana engkau dengan gadgetmu, dengan handphonemu, di saat orang tidak ada yang melihatmu? Apa yang kau lakukan dengan handphonemu? Itulah dirimu. Apa yang kau lakukan di bangku ujianmu, di saat ujian sedang berlangsung? Apa yang kau lakukan ketika tidak ada orang yang melihat? Apakah engkau mencontek atau engkau mengerjakan semampumu? Itulah dirimu. Itu yang disebut dengan karakter anak-anak kami. Siapa dirimu di saat orang tidak ada yang melihat? Itulah dirimu yang sebenarnya. Jadi ini yang diajarkan Alkitab kepada kami orang tua. Didiklah anak-anakmu. Didik tentang kejujuran. Didik tentang kebaikan. Supaya karakternya menjadi baik. Bagaimana cara kami orang tua mendidik karakter anak-anak kami, mengajari tentang karakter bagi anak-anak kami? Yang pertama, diri kami harus menjadi teladan. Anak-anak kami harus bisa mencontoh orang tuanya. Oh, inilah karakter yang baik. Ya, baik dalam bertutur kata, sopan santun, rendah hati, rajin, bertanggung jawab. Itulah karakter yang baik yang harus kami berikan sebagai teladan kepada anak-anak kami. Lalu anak-anak kami mulai berkata, Pak, orang tua kami nggak bisa dicontoh, Pak, karena ya sikap mereka, karakter mereka juga tidak baik. Ada solusi yang lain anak-anak kami. Kalau orang tuamu tidak bisa menjadi teladan, cara kedua adalah carilah seorang pribadi, sesosok orang yang bisa kau jadikan panutan dalam hidupmu. Mungkin tulangmu, mungkin abangmu, mungkin ya siapa saja yang kau pandang baik karakternya. Tekadkan dalam hatimu, saya ingin seperti dia. Apa yang dilakukannya, cara bicaranya, cara bekerjanya, tirulah itu sehingga karakternya menjadi karakter. Kalau itu pun tidak ada, masih ada cara ketiga yang sering saya lakukan. Apa itu? Saya selalu meneladani hidup Yesus. Saya membaca Alkitab bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus menghadapi orang berdosa, bagaimana Yesus sejak kecil dia sering ke bait Allah. Saya pelajari kehidupan Yesus yang penuh kesabaran, yang penuh kasih. Satu sisi ada ketegasan. Saya contoh kehidupan Yesus. Bukan saya katakan saya sudah seperti Yesus. No, saya berbicara saya ingin punya karakter yang benar seperti Yesus. Maka Yesus harus menjadi teladan saya. Itu anak-anak kami, teladanilah Yesus. Bagaimana Yesus menghormati orang tuanya, teladanilah Yesus. Saya percaya karakter rendah hati seperti ini akan menentukan masa depanmu suatu hari nanti. Karakter dibangun setiap hari. Coba katakan bersama dengan saya, karakterku dibangun setiap hari. 2, 3, iya. Karakterku dibangun setiap hari. Karakter itu bukan hasil doa, Tuhan berikanlah aku karakter yang baik, tiba-tiba kita jadi orang baik. No. Memiliki karakter yang baik adalah perjuangan kita setiap hari. Keputusanmu setiap harilah yang menentukan apakah kau memilih menghormati orang tuamu atau tidak. Jadi itu bukan turun dari langit. Itu kita perjuangkan.
Banyak anak-anak remaja berpikir begini, dia sekolah mati-matian, dia belajar habis-habisan, dia les ke sana kemari, dia ikut bimbingan sana sini, dia pikir hanya itulah yang menentukan masa depan. Saya bukan katakan itu salah, itu setengah benar. Katakan setengah benar, 2, 3 iya. Setengah benar. Jangan anggap kalau anak-anak kami ada yang juara di sini, kau pasti punya masa depan gilang gemilang. Belum tentu, tergantung karakter. Banyak anak remaja berpikir bahwa masa depannya ditentukan oleh bakatnya, talentanya, yang jago musik, yang jago para prakarya membuat satu benda yang bagus, membuat lukisan yang indah, maka suatu hari nanti lukisan ini akan kujual dengan harga yang mahal dan aku menjadi kaya di masa depan. Belum tentu. Ada anak-anak yang berpikir, kan orang tuaku kaya, dia punya banyak harta, nanti hartanya diberikan kepadaku, maka aku akan menjadi orang kaya di masa depan. Belum tentu. Kekayaan di tanganmu belum tentu bisa kau kelola. Karakter jauh lebih penting daripada itu semua. Talentamu anak-anak kami, kepintaranmu, bakatmu, apapun yang menjadi kelebihan kelebihanmu hari ini, itu bisa membawa engkau naik suatu hari nanti. Itu betul. Kepintaran, kegantengan, kecantikan, apalagi itu semua bisa membawa engkau naik. Itu betul. Tapi saya mau katakan, tidak semua orang yang ada di atas akan selamanya tetap di atas. Hati-hati. Orang bisa naik, bisa juga cepat turun. Jadi bagaimana caranya supaya kelebihanmu bisa membuat engkau naik dan engkau tetap ada di atas? Saya mau katakan, karakterlah yang menentukan. Talenta membawa engkau ke atas, karakterlah yang membuat engkau tetap ada di atas. Kalau saya beri sebuah ilustrasi begini ya, anak-anak kami, kalau kita punya sebuah handphone, katakanlah mungkin iPhone ya, mungkin yang terbaik hari ini ya. Harganya mahal atau murah? iPhone. Kalau iPhone murah, ya saya katakan iPhone. Kalau iPhone gigi palsu itu murah. Ya, iPhone. Kenapa dia mahal? Karena canggih, ya kan? Fitur-fiturnya itu bagus, chipnya, otaknya itu cerdas iPhone. Sehingga apa? Membuat iPhone itu harganya meroket, mahal, nilainya tinggi. Saya mau katakan, otak kita itu seperti kelebihan iPhone itu. Otak kita cerdas, membuat nilai kita tinggi di hadapan orang. Tapi coba pikirkan begini, iPhone yang mahal itu ada di tangan saya. Semahal-mahalnya iPhone, kalau saya nggak bisa pegang dia dengan kuat, iPhone ini bisa jatuh, betul nggak? Kalau iPhone ini terlepas dari tangan saya karena saya nggak pegang dia kuat, apa yang terjadi pada iPhone itu? Layarnya bisa retak, ya, kacanya bisa pecah, iPhone-nya bisa rusak, betul nggak? Saya ibaratkan genggaman tangan itu seperti karakter. Apa gunanya otak saya cerdas seperti iPhone yang mahal itu, tapi nggak digenggam kuat, tapi karakternya nggak bisa pegang hidupnya kuat? Kalau dia jatuh, itu tragis. Kita akan nama baik kita akan retak. Udah jatuh dia. Kita malu. Habis itu yang terjadi apa? Rusak. Hidup kita rusak karena jatuh. Kenapa? Karena kesombongan mungkin. Merasa lebih dari yang lain karena kita sudah ada di atas. Itulah betapa pentingnya genggaman yang kuat. Sekalipun mahal iPhone yang kita pegang, tapi kalau dia jatuh, dia rusak. Karakterlah yang membuat iPhone itu tetap bernilai di tangan kita, dia tetap terjaga. Itu bayangannya anak-anak kami.
Tanpa karakter yang baik, kejatuhanmu di masa depan akan terjadi sangat tragis. Engkau mungkin menikmati masa-masa jayamu, tapi lihat kesombonganmu, karakter yang buruk ini akan membuat kau jatuh. Bakat kita adalah pemberian Tuhan, tetapi karakter perlu diperjuangkan. Ya, setiap hari perjuangkan karaktermu. Tunduk sama orang tua, tunduk sama orang tua. Sekalipun kita lagi malas, kalau disuruh orang tua, engkau pilih tunduk sama orang tua, engkau pilih taat. Lama-lama ini akan membentuk karakter yang taat. Ada uang yang terletak, ambil tidak, ini pikiran mulai berkecamuk. Wah, bisa jajan, bahkan wah bisa banyak sekali yang kita beli, berkecamuk. Tapi kau harus pilih untuk memiliki karakter yang baik. Tidak akan kujamah uang itu bukan milikku. Lama-lama perjuanganmu setiap hari seperti ini akan membentuk karakter kejujuran dalam hidupmu, dan kejujuranmu akan membawa keuntungan bagimu di masa depan. Kenapa orang-orang mulai percaya kepadamu? Karena engkau orang yang jujur. Kerjakan dulu pekerjaanku ini, pegang dulu uangku ini, tolong dulu, usahakan dulu, dan segala macam anak-anak kami. Sekalipun engkau nggak pintar, maaf ya anak-anak kami, saya doakan kita semua pintar, amin. Dan pasti orang yang senang baca Alkitab pasti pintar dia. Sekalipun seseorang nggak pintar, tapi kalau karakternya baik, dia masih punya masa depan. Sekalipun saya bodoh, tapi kalau saya jujur, orang akan beri kesempatan bagi saya untuk berkembang. Tapi kalau saya pintar, saya hebat, tapi tukang tipu, siapa yang ngasih kesempatan bagi saya untuk mengerjakan sesuatu yang besar? Orang akan berpikir, nanti aku ditipunya. Itu loh anak-anak kami. Apalagi engkau orang yang cerdas dan punya karakter yang baik, saya katakan, itulah masa depan yang gilang gemilang. Yang lebih tragis apa? Udah bodoh, karakternya buruk. Saya katakan, betapa malangnya nasib anak ini. Jadi mari anak-anak kami, karakter itu sesuatu yang penting. Hari ini bangun karakter. Kalau disuruh orang tua, jangan membantah. Kalau disuruh mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan tulus, jangan bersungut-sungut. Bukan untuk menyenangkan orang tua saja, bukan, untuk membentuk karakter. Kalau ada kesempatan untuk jujur, berusahalah jujur, jangan bohong. Karena karaktermu akan dibentuk pada saat itu. Perlahan-lahan, mungkin kali ini terpaksa bohong, Pak. Tapi di kesempatan berikutnya, dalam 10 kesempatan, sekali bohong, 9 kali jujur. Oke, itu proses, kita maklumi. Tapi jangan dalam 10 kesempatan, 9 kali bohong, sekali jujur. Karakter penipu akan terbentuk di dalam diri kita, dan tidak ada orang yang percaya kepada seorang penipu. Itulah hubungan antara karakter dengan masa depan. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Mengerti ya anak-anak kami ya? Bentuk karaktermu anak-anak kami. Bentuk itu. Kalau saya memberi contoh dalam Alkitab, tahu Yusuf? Pernah dengar kisah Yusuf? Di saat dia digoda oleh istri tuannya Potifar, ya, ibu Potifar ini menggoda si Yusuf untuk melakukan hal yang tidak benar. Di situ nggak ada orang. Istri Potifar sudah menyuruh pembantu-pembantunya, kau pergi ke Bethlehem, kau pergi ke Pangaribuan gitu, jauh-jauh itu, kembalinya baru tahun depan itu. Cuman mereka berdua. Itu sebenarnya situasi yang aman, tanda kutip, bagi Yusuf untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Lalu dia lari. Itulah karakter Yusuf. Tahu Ruben, anak Yakub, anak sulung Yakub itu bernama Ruben. Apa yang dilakukan Ruben?
dia tidur dengan gundik ayahnya. Yakub punya gundik. Kan istri Yakub ada dua ya. Siapa namanya? Rahel dan Lea. Rahel ini punya pembantu. Namanya siapa ya? Hilda ya. Yang melahirkan dua anak bagi Yakub. Ini ibu nggak resmi. Ini istri Yakub tapi istrinya dari gundik. Nah, Ruben tidur sama ini ibunya yang walaupun nggak resmi. Berdosa dia. Sedangkan Yusuf tadi lari. Nah, dari dua karakter ini antara Yusuf dan Ruben, siapa yang punya masa depan gilang gemilang? Yusuf kan. Paham maksud sebapak kan? Meskipun gak ada orang yang lihat, bentuk karaktermu baik anak kami. Karena Tuhan gak buta, Tuhan gak tuli. Dia lihat, dia dengar. Akhirnya Yusuf diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri, dan Ruben kehilangan hak kesulungannya. Dia berdosa. Apa hebatnya orang sulung, anak sulung? Wah, ini warisannya 2 kali lipat dari anak-anak yang lain. Berkatnya 2 kali lipat. Dia kehilangan itu. Itu pentingnya karakter dibangun. Yusuf meninggalkan pakaiannya yang sempat ditarik istri Potifar. Ditinggalkannya pakaiannya, ditinggalkannya fasilitasnya. Lebih baik aku kehilangan fasilitas daripada kehilangan karakterku. Lebih baik aku kehilangan kepercayaan tuanku. Potifar berpikir, Yusuf telah menjahati istrinya. Oke, kalau engkau Potifar gak percaya sama aku, gak apa-apa. Yang penting aku tidak kehilangan karakterku yang baik. Anak-anak kami, perjuangkanlah karakter yang baik itu lebih dari apapun. Yang mengerti katakan amin. Mau kehilangan teman, kehilangan kenyamanan, gak apa-apa, tinggalkan itu. Yang penting kau jujur, kau bisa dipercaya oleh orang. Amin. Yang penting kau rajin. Engkau melihat orang malas di sekolah gotong royong, kau lihat orang malas, kau terus pungut sampah sesuai dengan perintah guru. Itu membentuk karaktermu. Amin. Setiap hari karaktermu dibentuk anak-anak kami. Nama istri gundik Yakub tadi Bilha ya. Bilha. Coba Kejadian 35 ayat 22. Mungkin anak-anak kami nggak pernah dengar cerita tentang ini, Ruben ini. Di sini tertulis Kejadian 35 ayat 22. Ayo Bang Edu, ayo kita baca yuk. 2, 3 iya. Ketika Israel, terjadilah bahwa Ruben gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu. Siapa Israel itu? Yakub ya. Nama Yakub diubah menjadi Israel. Kalau dibilang Israel itu Yakub. Ya, itulah perbandingan antara Yusuf dengan Ruben. Bagaimana cara membangun karakter yang kokoh mulai hari ini? Ada beberapa hal, saya tutup di sini anak-anak kami. Bagaimana caranya engkau membangun karakter yang kokoh yang baik mulai hari ini? Yang pertama, capek ya, ya, yang pertama, jaga pikiranmu. Coba katakan sama sebelahnya, jaga pikiranmu. Bilang sebelahnya, jaga pikiranmu, bilang. Kenapa kita harus jaga pikiran? Karena pikiran kita akan membentuk karakter kita. Jaga pikiran anak-anak kami mulai dari hari ini. Apa yang kau tonton setiap hari itu akan mempengaruhi pikiranmu. Jagai pikiranmu dari tontonan-tontonan yang tidak baik. Kenapa hari ini, zaman ini banyak anak-anak kecil melakukan kekerasan di mana-mana? Karena tontonannya itu penuh dengan kekerasan, sehingga membentuk pikirannya. Pikirannya membenarkan tindakan itu, membenarkan kekerasan itu. Pikirannya menormalisasi kekerasan itu. Akhirnya terbentuklah sebuah pikiran bahwa kekerasan itu normal.
Jadi tidak ada lagi rasa bersalah di dalam diri anak-anak ketika melakukan kekerasan. Anak kecil kelas berapa itu sudah membunuh. Kenapa? Karena banyak game-game online itu, wah, bunuh-bunuhan gitu. Dipikirnya lucu, dilakukannya. Jaga pikiranmu anak-anak kami dengan cara apa? Jaga tontonanmu. Karena apa yang kau lihat, apa yang kau dengar akan mempengaruhi karaktermu. Yang kedua, pilih sahabatmu. Coba bilang sama sebelahnya, pilih sahabatmu. Cuma senyum-senyum aja Bapak lihat. Bilang dulu sama sebelahnya, pilih sahabatmu, bilang. Pilih-pilih ya, pilih-pilih mana yang cocok jadi sahabat. Tentu pilihlah sahabat yang punya karakter yang benar. Kenapa kita harus pilih sahabat? Karena sahabatmu bisa membentuk karaktermu. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salah pergaulan, di rumah engkau anak baik, tapi karena kau bergaul dengan orang yang salah, dengan sahabat yang salah, perilakumu jadi buruk kayak dia. Makanya orang tua heran, Amang, padahal baik kali anakku ini di rumah, di luar ternyata tingkah lakunya berbeda. Salah pilih teman. Untuk menjaga, membentuk karakter kita baik mulai hari ini, jauhi orang-orang yang jahat. Bukan benci ya, jauhi yang jahat. Dekatlah sama orang-orang yang baik, apalagi orang yang benar, yang mengerti. Katakan amin. Pergaulan itu bukan hanya di sekolah, tapi di sosial media juga kita punya teman. Kadang kita sembarangan berteman di sosial media, kita nggak kenal dia, tapi coba kenal-kenalan di sosial media, di Facebook. Kita nggak tahu bagaimana dia, tapi setiap hari kita chat sama dia, padahal dia mulai mempengaruhi dirimu. Kau lagi ngapain? Nyuci piring, disuruh mama. Ngapain kau dengar-dengar mamamu itu? Udah mulai tuh dipengaruhi pikiranmu, tuh chatnya. Lebih bagus ayo kita keluar ke Dolok Sanggul makan bakso. Wah gitu. Biar kakakmu itu yang mencuci piringmu. Wah itu. Temanmu akan mempengaruhimu. Bukan hanya di sekolah, media sosial juga. Anak-anak laki-laki komen game online, itu kan bisa interaksi ya. Anak-anak laki-laki kan gitu kan. Kau di mana? Oh, tembak yang ini. Wah gitu, chat-chatan kan. Lama-lama bahas itu. Oh, jelek kali mamamu. Wah gitu. Yang lain dibahas. Orang main game kok tiba-tiba mamanya gitu ya. Ya hati-hati anak-anak kami. Pergaulan bukan hanya di sekolah. Hati-hati dengan sosial media. Siapa yang kau follow di Instagrammu? Semua kau following. Apalagi artis-artis ini. Padahal apa yang dipertontonkannya kawin cerai. Aku ngefans sekali sama si Anu. Kulihat dia bercerai. Lalu terbentuk di pola pikirmu. Ternyata boleh bercerai ya. Suatu hari nanti di masa depanmu kau pilih bercerai, berantem dengan suamimu, berantem dengan istrimu, malah pilihan yang pertama adalah hati-hati. Hati-hati anak-anak kami, hati-hati. Filter ya, punya filter, punya saringan. Difiltrasi semua, disaring, pergaulanmu disaring. Kenapa anak-anak saya bisa ngomong kotor suatu hari? Tahu dari mana kau nak kata-kata itu? Temanku ngomong begitu. Lalu kenapa kau ikuti? Aku nggak tahu artinya, cuma ikut-ikutan. Padahal cakapnya udah cakap kotor. Tapi dia nggak tahu artinya. Kenapa nak kau lakukan seperti itu? Kulihat Pak di gameku kayak gitu. Nah, ternyata perlakuannya salah. Ya, kenapa kau buka-buka celanamu? Maaf ya, karena anak-anak kecil nih masih kan. Kau buka-buka celanamu di depan orang. Wah, itu lucu itu. Itu game apa itu? Lucu kali aku lihatnya. Aduh. Hati-hati ya anak-anak kami. Jadi disiplinkan dirimu, karaktermu mulai hari ini. Bapak percaya masa depanmu akan ditentukan apa yang kau putuskan hari ini. Masa depanmu ditentukan oleh kejujuranmu hari ini, bukan kejujuran di hari esok. Tidak akan pernah ada kejujuran di masa depan kalau tidak dimulai hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua hari ini. Bapak sudah selesai, mari kita bangkit berdiri.